beliau maksudnya yang nulis soal tuh beliau. Terus juga beliau juga pasti ngirim soal kan, jadi kemungkinan besar kalau dari PPT Prof Dono bisa jadi keluar. Tapi aku nyari di drive angkatanku tuh nggak ada PPT Prof Dono. Coba kalian cari di drive-nya Kostra atau drive-nya Azif. Terus yang kedua, dosen lain tuh juga pasti ngirim soal, contohnya Dokter Yuliana. Kalau misalnya tahun lalu, Dokter Yuliana tuh juga ngasih soal dari PPT-nya. Jadi mungkin setelah ini kalian juga bisa cek-cek PPT-nya Dokter Yuliana. Terus juga kalau dosen tuh biasanya ya nggak ngelihat PPT Aslab. Jadi mereka kayak gitu. Jadi kalian mikirnya tuh jangan yang kayak hafal mati PPTS itu jangan gitu, tapi kayak oh ini buat prior knowledge kalian. PPTS itu prior knowledge kalian, terus nanti pas kalian ngerjain soal respons itu kayak oh kemarin aku belajar soal ini, kalau misalnya di soal belajar materi ini, kalau misalnya di soal misal soal nomor 1, oh ini bisa diaplikasikan tuh ternyata kayak gini gitu. Jadi kayak ya gitu, semangat ya gitu. Mungkin yang hafal mati boleh yang praktikum kayak misal alat-alat bahan itu kan harus hafal mati. Terus ya udah aku di sini aku nggak akan jelasin ulang PPTS Lab, tapi aku mau bahas soal responsi angkatanku ya. Sebenarnya kalian juga bisa cek di apa Penpro-nya drive angkatanku, cuma nggak apa-apa. Aku izin ini ya, izin share screen. Udah kelihatan belum? Kelihatan, Mbak. Oke. Nah, ya udah. Ini kalau misalnya kalian tiba-tiba bingung, potong aja ya, nggak apa-apa. Oke, kita mulai dari nomor 1. Ini dari mana ion kalsium digunakan untuk menginisiasi kontraksi miosit. Nah, ini udah ada kan di PPT Aslab juga di retikulum sarkoplasma. Ini kalian pasti udah tahu. Kita next aja. Nomor 2, mengapa preparasi muskulus gastrok harus ditetesi dengan larutan buffer atau ringer laktat. Nah, penjelasan tuh gini. Jadi kalau misalnya nih kalian kan kita dekapitasi kan. Itu berarti anggapannya adalah si tubuh katak itu dia udah mati, like gak menghasilkan apa-apa lagi gitu. Sedangkan kalau misalnya kita mau ada kontraksi gitu, selain harus ada stimulusnya, kita juga perlu ada natrium dan kalium untuk mencapai potensial aksi, ya kan? Nah, sedangkan tadi kalau misalnya kita balik lagi teori awalnya adalah si katak itu udah nggak menghasilkan apa-apa, makanya kita butuh natrium kalium dari eksternal kayak gitu, makanya ditetesin ringer laktat. Jadi ringer laktat tuh sebenarnya basically dia menjaga lingkungan si ototnya itu supaya dia tetap bisa potensial aksi kayak gitu. Nah, itu kan prior knowledge-nya kan. Kalau misalnya kalian lihat di opsi itu kan kayak nggak ada lingkungan-lingkungan internal otot gitu kan, makanya kalian cari yang larutan buffer untuk mencegah kerusakan sel-sel otot kayak gitu. Jadi belajarnya tuh sebagai prior knowledge, sisanya kalian sesuaikan dengan opsi. Next ya, nomor 3, fenomena apa yang terjadi? Ini sumasi. Nah, ini tuh Mbak, dari PPT. maaf Ya. kayaknya share screen-nya berhenti deh. Oh ya? Iya. Oh iya lagi. Ada someone else is presenting. Oh iya, oke. Aku ulang ya. Udah kelihatan belum? Kelihatan, Mbak. Oke. Oke, aku lanjut ya. Nomor 3, fenomena apa yang terjadi pada gambar ini dari PPT Prof Dono, seingat aku. Karena biru-biru juga. Terus ini sumasi, kalian juga udah tahu kan di PPT fenomena kontraksi otot. Jadi harusnya kalian udah bisa. Next, nomor 4, jenis kontraksi apa yang terjadi pada saat berjalan menurun di dataran tinggi. Nah, jadi kalau misalnya dibayangin aja, kalau misalnya kalian mau turun, ya kan, berarti kan ototnya itu memanjang kan. Ototnya memanjang supaya kaki itu bisa nyampe ke dataran yang lebih rendah gitu. Makanya dia masuknya ke eksentrik. Jadi memanjang gitu. Kayaknya kalau misalnya yang di PPT kan seingatku yang buku kan, bukan turun tangga, ya nggak sih? Oke, next nomor 5. Kapan periode latihan terjadi pada otot gastrok? Nah, itu sebenarnya sempat bikin bingung angkatanku karena kayak ini gambar apa? Jujur kita nggak pernah lihat waktu itu. Makanya ini agak bingung gitu. Nah, periode latihan kan periode sebelum
kontraksi kan. Jadi waktu itu kita mikirnya kayak agak, "Oh, otot gasrok tuh yang mana sih? Oh, yang ijo." Berarti yang sebelum kontraksinya terjadi atau sebelum dia, naik pol gitu. Jadi kayak, "Oh, ini kali ya, 10 kali ya," gitu. Kalau misalnya 20 kan ini kan 40, berarti anggapannya 20 tuh di sini kan. Jadi kayak dia udah mulai wait, udah mulai ke puncak gitu. Sedangkan latihan kan belum kan. Jadi anggapannya lebih rendah dari itu, berarti kita ngambilnya 10 mili, gitu. Next, nomor 6. Mengapa dekapitasi dilakukan pada praktikum kontraksi miosit metode wet lab? Ini juga ada kan di soal diskusi kalian, harusnya kalian udah paham. Jadi bawa lagi itu sebagai prior knowledge, terus habis itu kalian terapin di opsinya. Opsi mana sih yang sesuai, kayak gitu. Next, nomor 7. Apa nama protein yang menutup tapak aktin pada saat reaksi miosit? Nah, nama protein-protein yang kayak protein kontraktil, protein mekanik, itu dihafalin karena biasanya sih tuh suka keluar gitu sih biasanya. Kayak ini tropomisin itu apa, troponin itu apa, nebulin, titin itu tuh apa gitu. Next, otot apa yang memiliki respon kontraksi paling lama? Nah, ini kalau respon kontraksi paling lama kan berarti kan kita ngeliat dari waktunya kan. Sebenarnya ini gampang sih. Cuma dilihat aja yang paling panjang kontraksinya tuh apa? Soleus gitu. Lanjut, nomor 9. Dari gambar di bawah ini, manakah yang merupakan potensial aksi normal pada miosit? Nah, potensial aksi lagi. Kita tuh tahu yang namanya threshold kan, atau ambang batas. Nah, kalau misalnya normal ini kan kalian bisa lihat kan sebenarnya tuh di sini gelombangnya tuh ada 3. 1, 2, 3 ini. Cuma kalau yang potensial aksi normal tuh yang mana sih? Jadi kita harus ngelihat threshold-nya tuh yang mana? Threshold-nya tuh yang ini. Berarti yang normal tuh harusnya dia sudah melewati threshold. Berarti harusnya yang B ini. Kayak gitu. Kayak gitu aja sih sebenarnya penjelasannya. Next, ini juga bisa dibaca kayak potential end plate dan lain-lain, itu dibaca aja. Terus next, nomor 10. Mengapa sel otot rangka berbeda dibandingkan dengan sel otot polos? Nah, kalau sebenarnya dari apa namanya, sebenarnya perbedaannya itu banyak banget gitu. Kalau misalnya kita bayangin ya, kan kalau otot polos kan involunteer, sedangkan otot rangka kan volunteer gitu. Jadi kayak otot rangka tuh juga kita tuh bisa ngatur kekuatannya tuh mau sebesar apa, kontraksinya tuh mau kayak gimana gitu. Sedangkan kalau misalnya kita mau pakai kekuatannya sebesar apa, itu kan kita perlu namanya energi. Sedangkan energi itu di dalam tubuh kita tuh dihasilkannya oleh siapa? Oleh mitokondria. Makanya kita pilih jawabannya yang C, memiliki lebih dari 1 mitokondria, kayak gitu. Next, nomor 11. Jenis kontraksi otot apa yang terjadi pada atlet di atas? Nah, kalau ini dia kan kayak bebannya itu sama kan, terus dia juga enggak ada pemindahan beban, terus jadi kayak kalian bayangin aja kalau misal kalian bingung, kalian bayangin aja kalian lagi ada di posisi itu gitu. Jadi kalian bayangin sebenarnya otot aku tuh memanjang atau enggak sih, atau tegangan aku yang membesar atau mengecil kayak gitu, makin membesar atau enggak gitu. Jadi kalau misalnya di sini di pembahasannya dia bilangnya ototnya tuh tidak memanjang ataupun memendek gitu. Tapi dia mempertahankan posisi ini dengan perubahan tegangan. Jadi tegangannya makin besar. Oh ya, terus juga kalau misalnya di PPT ASA itu kan ada kayak grafiknya kan, grafik isometrik sama isotonik. Nah, itu seingatku tuh pernah keluar deh, seingatku ya. Tapi aku lupa aku baca di mana. Next. Ini fenomena lagi. Lagi-lagi ini kalian udah tahu lah pasti completed. Nah, ini PPT-nya Prof. Dono. Tapi aku nggak tahu deh PPT-nya Prof. Dono tuh di angkatanku kemana, aku nggak ingat. Nomor 13. Bagaimana vesikel neurotransmitter dapat pecah dan melepaskan asetilkolin di ujung terminal akson? Nah, ini tuh neuromuscular junction. Kalian belajar nggak sih neuromuscular junction di kelas ataupun di ASLab? Sepertinya tidak, Mbak. Oh, belum ya? Ya udah. Ini aku bantu jelasin ya. Soalnya yang ngejelasin tuh Dr. Liliana. Nah, ini tuh PPT-nya Dr. Liliana. Kalian bisa cek di drive Akro, harusnya udah ada. Ini sebenarnya dibaca aja. Terus kurang lebih sama sih. Oh ya, sama ini. Menurut aku ini sangat membantu sih. Soalnya ini kan kayak udah dalam satu gambar itu kalian udah bisa tahu isinya apa. Kayak misalnya ini thin filament, ini thick filament. Next.
Mana ya? Oh, kalau ini udah ngerti belum sliding filament? Ada kan di PPT Aslep? Ada. Oke. Nah, ini neuromuscular junction. Tapi gambarnya serem banget sih jujur. Iya, ini jujur serem banget gambarnya. Tapi nggak apa, kita pakai aja. Oke, jadi ini aku izin jelasin ya soal neuromuscular junction. Harusnya sih kalian dapat ya dari Dr. Liliana. Mungkin setelah ini, katanya hari Kamis ya, kalian jadwal ketemu Dr. Liliana. Nah, jadi ini ada namanya neuromuscular junction. Jadi kalau misalnya kalian ingat yang sliding filament tadi, itu kan terjadi ketika setelah dapat potensial aksi kan. Setelah si kalsium itu keluar dari retikulum sarkoplasma. Nah, terus gimana caranya si kalsium itu keluar dari retikulum sarkoplasma? Jadi kayak apa yang terjadi sebelum itu, kayak gitu. Nah, yang terjadi sebelum itu di sini ya mau aku jelasin. Jadi ada yang namanya neuromuscular junction. Neuro itu saraf, muskular tuh otot, junction tuh pertemuan gitu. Jadi pertemuan dari antara saraf ke otot gitu. Kalau misalkan di sini, ini kan ada badan saraf kan, ini ada myelinnya segala macam. Terus habis itu ini muscle-nya kayak gitu. Nah, yang kita bahas itu yang di sekitar sini gitu. Nah, ini namanya dari sini ini semua itu namanya presinaptik. Kalau ini namanya postsinaptik. Jadi kayak sebelum sinapsis dan setelah sinapsis. Terus di antara ini namanya synaptic cleft atau kayak celah sinaptik kayak gitu. Nah, terus terjadinya kayak gimana? Sebenarnya ini ada sih penjelasannya di sini. Ini kalian bisa baca aja setelah ini. Cuma aku bantu jelasin. Jadi pertama tuh gini, potensial aksi itu dia bakal dikirim dari si sarafnya. Potensial aksi itu bakal datang ke sini. Let's say kasih apa ya? Kasih bintang. Nah, ini potensial aksi nyampe nih di sini. Nah, terus potensial aksi itu dia bakal ngapain? Dia itu bakal mendepolarisasi si presinaptik. Depolarisasi itu artinya Na+ dia bakal masuk ke dalam sini, kayak gitu. Ketika Na+ itu masuk ke dalam sini, ke dalam si presinaptiknya, itu nanti dia bakal mengaktifasi kalsium, bukan kalsium, ligan kalsium ini. Jadi ada apa namanya? Gerbang kalsium gitu. Nah, terus nanti si kalsiumnya itu dia bakal masuk ke dalam sini juga gitu. Jadi terjadi potensial aksi, potensial aksinya itu yang depolarisasi. Depolarisasi itu kan artinya natriumnya masuk kan ke dalam si presinaptiknya. Ketika terjadi depolarisasi, nanti kalsiumnya akan masuk juga ke dalam si presinaptiknya. Terus kalsiumnya itu bakal ngapain? Oke, jadi sekarang kita tuh harus tahu kalau misalnya ada yang namanya neurotransmitter. Neurotransmitter itu yang akan ngirim sinyal dari presinaptik ke postsinaptiknya. Neurotransmitter itu siapa? Neurotransmitternya itu si asetilkolin ini. Nah, kita balik lagi. Tadi kan udah ada Ca2+ kan. Jadi asetilkolin itu dia tuh bakal masuk, dia itu di dalam presinaptik. Aduh, sorry ya, muter-muter. Semoga kalian ngerti. Pokoknya si asetilkolin itu dia tuh ada di dalam presinaptik dalam bentuk apa ya, bongkahan dalam bentuk kompartemen-kompartemen gitu. Nah, setelah si Ca2+-nya itu masuk, asetilkolin itu bakal dieksositosis dari si presinaptiknya. Akhirnya jadi di sini, nah tadinya tuh ini ada di sini, anggapanlah dia ada di sini. Nah, Ca2+ masuk, dia bakal bergeser ke sini. Akhirnya dia terbuka, asetilkolin itu bakal keluar kayak gitu. Nah, asetilkolin keluar, dia bakal masuk ke synaptic cleft ini. Nah, di synaptic cleft ini sekarang kita berpindah ke postsinaptiknya. Postsinaptiknya siapa? Postsinaptiknya si otot. Nah, di otot itu dia ada reseptor dari asetilkolin, ya kan? Reseptor asetilkolin. Mana ya reseptornya? Ya udah, anggaplah aku membuat reseptor asetilkolin. Oh, ini ACHRS. Ini tuh reseptor asetilkolin. Nah, nanti asetilkolinnya itu bakal nempel ke si reseptornya. Kemudian nanti si Ca2+ atau Na+ tuh bakal masuk ke sini. Akhirnya bakal terjadi eksitasi atau bakal terjadi potensial aksi di postsinaptiknya kayak gitu. Nah, udah ada potensial aksi di postsinaptiknya, baru deh terjadi yang kalsium keluar dari retikulum sarkoplasma, terus nanti ada binding, sliding filament kayak gitu. Jadi basically gimana itu neuromuscular junction tuh adalah gimana potensial aksi dari saraf ke otot itu terjadi kayak gitu. Udah sih gitu. Oke, kita semoga kalian paham ya. Amin. Amin. Oke, next lanjut balik lagi ke sini, bagaimana vesicle neurotransmitter dapat pecah dan melepaskan asetilkolin di ujung terminal akson.
Nah, jawabannya pembukaan saluran ion kalsium. Ingat lagi ya, tadi kan udah ada depolarisasi dari presinaptik. Akhirnya si Ca-nya ini masuk kan ke dalam. Nah, udah kayak gini, vesikel dari asetilkolin itu dia bakal berpindah ke sini. Nah, udah dia berpindah ke sini, dia bakal fusi, dia bakal eksositosis. Akhirnya asetilkolinnya tuh bisa keluar. Kemudian udah keluar, dia bakal masuk ke reseptor dari asetilkolin. Kayak gitu. Semoga paham, amin. Kalau misalnya kalian belum paham atau penjelasanku muter-muter, kalian bisa cari aja di YouTube keywordnya neuromuscular junction. Itu banyak dari osmosis, dari Ninja Nerd, itu banyak. Oke, next ya. Nomor 14. Mengapa terjadi fenomena pada gambar tersebut? Ini apa? Ini kan tetanus apa? Sempurna. Ya. Sini udah ada penjelasannya sih. Ada high stimulation frequency, frekuensi stimulus tinggi. Oh iya, sama kalau misalnya kalian lupa, kalian ingat aja VCOX. Kemarin itu ditambahin apa sih sama Mas Mbaknya kayak gitu. Ini bisa lah ya. Terus, nah nomor 15 ini itu sebenarnya ada adi instrumen, tapi kalian nggak belajar soal adi instrumen. Semoga berdoa aja, semoga besok nggak keluar. Tapi ini hafalin aja jawabannya C gitu. Next, nomor 16 ini alat bahan pasti bisa. Nomor 17. Nah, apa ciri khas refleks patella? Nah, kalian kan udah dapat nih prior knowledge-nya dari PPT Aslab. Terus kalian terapin ke poinnya. Poin A merupakan refleks fisiologis, tapi kalau misalnya kalian nggak kurang kayak emang iya ya. Terus kita ke B, melibatkan cerebrum untuk interpretasi stimulus. Sedangkan refleks patella itu kan perifer kan. Jadi kayaknya nggak nyampe deh ke otak gitu. Terus C, termasuk refleks bawaan atas pengaruh pusat kesadaran. Pertama, refleks itu kan tidak sadar. Jadi kayak salah dong. Yang D, mempunyai reseptor neuron sensorik dan efektor. Kayaknya nggak sejauh itu deh, karena kan dia refleksnya refleks perifer gitu kan. Terus yang E, merupakan refleks patologis. Enggak juga, karena kan kalau misalnya kalian secara normal, itu ada refleks patella gitu. Kalau patologis kan berarti ada penyakit kayak gitu. Jadi, oh kayaknya A deh, refleks fisiologis kayak gitu. Next, nomor 18. Fenomena pada ketiga jenis otot. Ini, ya udah, ini karena cuma single stimulus, jadi twitch jawabannya. Kalau yang tadi kan somasi, ini twitch. Ini penjelasan, terus ini. Kapan sel otot rangka tidak responsif terhadap stimulus? Kalian tahu nggak kalau misalnya jawabannya E? Kayak paham nggak kalau misalnya jawabannya E? Nggak paham. Mbak. Oke. Jadi ada namanya periode refraktor. Periode refraktor. Kalau misalnya nih kalian tahu arti dari refraktor, pasti bisa jawab nomor 19. Karena periode refraktor tuh basically pengertiannya ini, dia tidak responsif terhadap stimulus. Alasannya tuh banyak, antara satu, balik lagi ke tadi yang potensial aksi, di mana Na plusnya itu kan dia bakal masuk ke dalam membran sel kan, ke dalam membran sel ototnya. Nah, ketika Na plusnya masuk, itu nggak bisa diganggu-gugat. Jadi kayak nggak bisa ada stimulus yang mengkontraksikan si ototnya, gitu. Atau yang kedua, misal stimulusnya itu kan harus sampai ke threshold kan. Jadi kalau misalnya stimulusnya itu nggak nyampe ke threshold, ya dia nggak responsif, kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kalian tahu apa itu periode refraktor, bisa jawab nomor 19. Kebetulan waktu itu aku juga nggak diajarin refraktor itu apa. Jadi kayak, ya gitu deh. Oh ya, terus kalau misalnya kalian mau cari di YouTube, keyword-nya active refractor period atau refractory period in muscular contraction kayak gitu. Banyak juga kok itu videonya. Oke, next nomor 20. Terakhir, kapan sel otot gastrocnemius dapat merespon stimulus baru? Nah, ini juga sebenarnya waktu itu kayaknya aku ngerjainnya pakai prior knowledge dan ini juga kayak nggak tahu ini gambar apa waktu itu. Jadi angkatanku juga banyak yang bingung ini sebenarnya jawabannya apa. Tapi gini, kalian kan tahu kalau misalnya ada fenomena sumasi gitu kan, fenomena complete tetanus kayak gitu kan. Kapan sel otot dapat merespons stimulasi baru? Otot gastro kan yang hijau ini kan. Ganti warna deh. Yang hijau ini. Nah, kalau misalnya di sini, kalau misalnya nanti kalian cari di YouTube apa itu periode refraktor, ini tuh sebenarnya masuk ke dalam periode refraktor. Artinya dia itu nggak bisa terjadi kontraksi baru
selama periode ini, selama yang ini, kayak gitu. Nah, ini tuh sebenarnya periode refraktor tuh ada 2, yang aktif sama yang relatif. Yang aktif itu dari sini, dari awal sampai aduh kecil banget sih. Dari awal sampai dari sini sampai ke sepertiga turun, itu tuh yang aktif. Terus sisanya dari sini sampai sini tuh yang relatif, kayak gitu. Nanti kalian cari aja lah gitu. Nah, kalau ini kenapa jawabannya 40, jadi kalau misalnya kalian lihat buka apa ini? Wait ya, wait. Nah, misal, dapat stimulus baru. Nah, kalau misalnya kalian ingat sumasi itu kan bisa terjadi ketika dia di sini kan, di sini terus dia naik lagi kayak gini, terus dia naik lagi kayak gini gitu kan. Nah, berarti kalian mikir, "Oh, ternyata sumasi tuh dia bisa loh." Kalau misalnya dia tuh terjadi tapi nggak harus relaksasi penuh, ya udah kalian jawab aja yang di sini, "Oh, ini 40," ya udah kalian jawab 40, kayak gitu. Ya gitu deh, insyaallah. Udah habis. Wow. Iya, sebenarnya jujur waktu itu angkatanku juga banyak yang, eee, remet, cuma nggak apa-apa, it's okay. Karena baru pertama ketemu fisiologi juga. Apakah ada yang mau ditanyakan? Permisi Mbak, Iya. cara kerja praktikum kayaknya nggak terlalu dilirik ya di soal tadi Mbak. Iya, sebenarnya iya, karena, eee, kalau dosen tuh lebih ke teorinya. Makanya tadi aku bilang kayak banyak fenomena kontraksi otot tuh kayaknya banyak deh harusnya. Kalau cara kerja praktikum jujur katak itu kayaknya nggak akan keluar deh, menurutku ya, tapi nggak tahu kalau sekarang. Kayak gitu. Cuma nggak apa-apa, kalian baca-baca aja. Ini aku review yang mungkin keluar ya dari sini. Eee, ini definisi udah harus tahu sih mau nggak mau. Terminologi juga harus tahu mau nggak mau. Ini juga nih serabut otot, serabut lambat, tipe 1, tipe 2, kalian kayak jadi, "Oh, aku tahu tipe 1 tuh apa, aku tahu tipe 2 tuh apa." Tapi kan misal soalnya kan belum tentu yang langsung serabut merah itu apa, kan nggak gitu juga kan. Pasti kan bisa jadi tuh kayak soal cerita, terus nanti ini termasuk ke tipe otot yang mana, itu kan bisa jadi kayak gitu juga. Jadi kayak ya udah kalian yang pasti harus tahu aja ada 2 jenis kayak gitu, nanti kalian ingat-ingat pas di soalnya. Terus ini juga epi, peri, endo itu jangan kebalik. Terus ya pokoknya yang kayak gini, nah ini yang aku bilang tadi yang protein kontraktil, regulatorik, struktural itu harus paham betul, gitu. Terus nah, ini, itu biasanya tapi harusnya sih ini nice to know aja ya karena, seingatku dipelajarinnya tuh bukan di blok ini, cuma yang di-highlight tuh ini yang, mana ya? Nih, kontrol jenis yang kontrol ini skeletal tuh kan Ca2+ sama troponin. Tapi kalau smooth muscle itu Ca2+ sama calmodulin, itu aja sih. Itu yang waktu itu sempet kayak dihafalin ya, gitu. Oke, next. Ini juga kalau bisa sih di luar kepala ya. EC coupling. Terus, ini juga, ini pasti udah bisa. Peran ATP juga. Nah, peran ATP ini sebenarnya banyak banget soal yang bisa dibuat dari peran ATP. Jadi kayak bisa jadi soalnya, ATP itu diperlukan di mana saja. Terus ATP tuh bakal dipecah oleh siapa, ya nggak sih? Ada nggak di sini? Atau enggak ATP tuh bakal dibentuk lagi ketika mau apa gitu kan. Itu bisa banyak banget soalnya yang bisa dibentuk dari si slide ini. Jadi kalian hafalkan. Jangan dihafalin, dipahami. Terus ini nah, sumber energi juga. Jadi bisa jadi ini tuh kebanyakan soalnya kayak contoh, contoh kegiatannya gitu. Kayak misal lari maraton, dia sumber energinya apa, aerob gitu. Itu biasanya kayak gitu sih. Tapi kalau misalnya dia kreatin kinase bisa jadi dia keluar, cuma nggak yang bakal sedetail itu. Kayak glikolisis keluar tuh nggak akan. Cuma ya itu aja, direct fosfo, anaerob, aerob. Sama ininya, detik-detiknya, biasanya sih kayak gitu ya. Kalau ini juga mungkin sih, ini yang mungkin keluar tuh yang nge-gym, gym itu biasanya suka keluar. Rigor mortis juga. Nah, soalnya ini cukup
cukup terkenal. Jadi ya udah kalian pelajari. Sama nah ini juga semuanya dong. Muscle cramp, ini juga kenapa bisa terjadi muscle cramp. Terus eee, bagaimana cara tubuh menghindari muscle cramp, itu juga biasanya ada sih. Itu jawabannya enzim acetylcholinesterase. Next, mana lagi ya PPT-nya? Praktikum. Praktikum kalian hafalin alat bahan aja sih biasanya. Apalagi sorry tadi aku habis ini yang sama ini paling yang kayak kenapa dikasih stimulus mekanik, kenapa dikasih stimulus elektrik, kayak gitu. Terus kalau Visio X kemungkinan besar sih gambar-gambar Visio X nggak keluar ya, se-feeling-ku. Cuma kayak, fenomenanya aja. Tapi kalau gambar Visio X-nya itu kayak cara kerja Visio X-nya itu kayaknya enggak. Cuma kalian paham aja itu sama aja dong. Kalian paham aja kayak, perbandingan fatigue tuh gimana, terus kayak tetanus tuh gimana, kayak gitu-gitunya harus paham. Terus refleks juga nggak akan yang kayak, ligamen oh iya ligamen, itu terjadinya di ligamen tendon ya, bukan di kemarin kayak ada yang ditanya gitu deh, bukan di daging, bukan di otot, kayak gitu. Terus mana lagi? Ya terekspos dong. Fenomena. Ini udah belum ya? Belum kan? Ini kondisi optimum panjang sarkomer. Terus ini sih biasanya enggak ya. Aktif pasif tuh biasanya sih enggak. Terus unit motorik juga kayak lebih cepat yang mana? Kalau yang satu sinap atau yang multi sinap gitu. Terus udah sih ini kalian pahamin aja masing-masing itu bagaimana terjadinya. Terus yang tadi aku maksud grafik tuh ini. Yang ini. Kayak gitu. Kayaknya ini juga keluar UB deh seingatku. Pokoknya yang aku ingat itu kalau nggak keluar UB, keluar responsi aja. Kalau ini oh iya sama jalur refleks yang ada 5 itu, yang dari, reseptor, terus ke aferen, terus ke otak, terus ke eferen, terus ke efektor, itu juga. Yang ini. Terus apa lagi ya? Udah selesai. Udah sih dari aku itu. Bentar aku mau stop share. Oke, apakah ada yang ingin tanyakan lagi? Kebetulan udah setengah jam. Tidak. Oke, good job guys. Tapi kalian udah Mungkin belajar kan? Gimana? Mungkin yang bisa kita lakuin ya memahami aja ya Mbak, soalnya kan kayak kita bingung juga kan nanti soalnya bentuknya gimana, ininya gimana gitu ya. Iya, betul sekali. Kalian yang penting paham aja dulu dasarnya, karena nanti kan karena tuh jadi kalau misalnya soal itu dia dibagi-bagi ke kesulitannya. C1 itu yang kayak, kayak misal alat bahan tuh dia masuk C1, itu kan kayak gampang kan, terus kayak C2, C3, C4. C4 itu yang kayak soal cerita, terus yang kayak harus mikir dulu ngerjainnya. Nah, setauku tuh biasanya dosen tuh kalau nggak C3, C2 gitu. C4 sih biasanya sih jarang ya, cuma belum tentu nggak ada juga, pasti mungkin ada aja, gitu. Jadi kayak menurutku kayak kalian juga harus atau enggak cara belajar lain gini aja, kalian upload PPT Aslab ke Gemini, terus habis itu kalian minta Gemini bikinin contoh soal gitu. Atau kalian upload PPT Dr. Liana, Dr. Prof. Dono ke Gemini atau ke GPT gitu, terus habis itu kalian minta bikinin soal, terus kalian latihan soal dari situ. Itu juga bisa, kalau misalnya kalian udah kayak capek banget baca-baca PPT.
Atau kalian juga baca-baca soal-soal cutting, kalau bisa sih kayak sampai 2, 3 angkatan ke atas gitu, siapa tahu ya kan. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, mari kita cukupkan saja ya guys. Ih, Ya Mbak, saya Mbak. Iya boleh. Ada saran mungkin nggak Mbak? Misal jaga-jaga kalau soal di luar prediksi, mungkin saran mungkin buat besok Mbak. Saran apa yang harus dilakukan saat bertemu soal yang di luar prediksi atau saran yang harus dilakukan sebelum bertemu soal yang diprediksi? Keduanya boleh Mbak. Kalau sebelum sih, ya itu ya tadi ya, kalian baca-baca soal cutting atau kalian upload PPT terus kalian minta bikinin soal sama AI itu bisa. Karena aku juga paham capek gak sih, bosen gak sih baca-baca PPT gitu. Jadi kayak ya udah kalian latihan soal. Tapi kalau misalnya saat kalian bertemu soal yang di luar prediksi, ya udah kalian kerjain aja sebisa kalian gitu. Kalian ingat-ingat aja materinya tuh tentang apa sih, terus kalian pilih opsi yang menurut kalian paling dekat gitu. Atau biasanya kalau misalnya aku bingung, aku kayak ngelihat opsinya kayaknya A deh gitu. Kalau misalnya aku bingung nih nomor 1, aku bingung jawab apa, aku lihat, aku pertama akan pilih opsi apa, terus ya udah aku nggak akan ganti opsi itu. Karena ya udah feeling aja sih. Semangat ya. Baik. Kalian berarti 9.30 ya? Jam berapa sih? 7.50 besok responsnya Mbak. Oh 7.50. Damn, baiklah. Oke, ada lagi kah? Makasih ya Mbak. Oh iya, sama-sama. Makasih ya udah chat aku. Semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat ya, walaupun mungkin kalau agak kecepatan minta maaf, gitu, gak apa-apa. amin. Oke deh.